warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan belajar kitab fikih berdasarkan kitab Fathul Qorib. Di awal bab ini kita akan belajar mengenai kitab Thaharah atau bab tentang cara bersuci. Bersuci dari apa? Kita bersuci dari hadas maupun najis. Kitab Thaharah yaitu bersuci. Kita bersuci ini dimulai dari kitab fikih ini mulai dengan kitab Thaharah karena apa? Karena sebab apa? Thaharah adalah kunci dari segala macam ibadah. Kalau kita rajin mengerjakan ibadah tapi Thaharah kita tidak sempurna, maka tidak sah ibadah kita. Kita mau sholat tapi kita masih ada najasah, masih ada najis, masih ada hadas, maka tidak sah. Walaupun sudah berwudu. Karena wudu dan taharah itu berbeda. Yang dimaksudkan dengan taharah adalah mengangkat najis atau hadas. Apa itu najis? Najis itu adalah sesuatu yang keluar dari asalnya memang sudah najis, seperti kotoran. Dan hadas itu sendiri yaitu berupa yang datang daripada diri kita. Seperti hadas kecil yaitu berupa buang angin, ataupun hadas besar seperti junub. Kita langsung masuk ke almiyah. Macam-macam alat thaharah. Yang paling alat thaharah ada banyak. Salah satunya dan yang paling afdal adalah air, dengan menggunakan air. Dan adapun kriteria air dijelaskan di dalam kitab sini. Al-miyahu allati yajuzu biha tadhhir sab'u miyah. Air yang diperbolehkan untuk bersuci ada 7 macam air. Di antaranya adalah ma'us sama, yaitu air langit. Ma'us sama, air langit, yang berarti air hujan. Air yang turun dari langit yaitu air hujan. Jadi jika turun air hujan, terus biasanya dari genteng biasanya mancur airnya. Nah, itu boleh kita gunakan untuk berwudu selama genteng kita di atas nggak ada najis. Kita yakin bahwa genteng kita suci, bebas dari kotoran burung atau kotoran-kotoran lainnya yang dapat menyebabkan air itu berubah. Yang pertama air hujan. Yang kedua ma'ul bahar. Ma'ul bahar yaitu air laut. Jadi misalkan kita pergi rekreasi ke pantai, di sana tidak ada air wudu, boleh kita menggunakan air laut walaupun rasanya agak asin dan lengket, tapi boleh dan sah wudunya kalau menggunakan air laut. Tapi tetap tidak disarankan untuk tasyrif atau berlebihan dalam menggunakan air laut, sekalipun air laut itu banyak. Kita pakai seperlunya saja, tidak perlu berwudu berlebihan karena walaupun air laut itu banyak. Wa ma'un nahri, atau air sungai. Air sungai yang mengalir itu boleh selama air sungai itu tidak berubah warna, rasa dan baunya, boleh kita gunakan. Lalu selanjutnya ada ma'ul bi'r atau air sumur. Lalu ada ma'ul ain atau mata air. Nah, di sini ada ma'ul bi'r dan ma'ul ain, yaitu air sumur dan mata air. Apa bedanya air sumur dengan mata air? Kalau air sumur adalah air yang kita dapatkan dengan usaha, dengan menggali sampai ke dalam tanah, itu namanya air sumur.
Adapun mata air adalah air yang memancar dengan sendirinya tanpa kita usahakan untuk menggali. Seperti di gunung-gunung ada banyak mata air. Atau seperti di tengah padang pasir ada oase yang keluar dari mata air. Itulah perbedaan antara air sumur dengan mata air. Kayak lagi air sumur itu adalah yang digali sampai bermeter-meter baru ketemu. Beda dengan mata air yang langsung memancar dari bumi. Yang kemudian ada ma'u salj, yaitu air salju. Air salju yang turunnya berupa salju. Kalau kita kuat boleh kita berwudu dengan air salju dan sah wudunya menggunakan air salju. Lalu ma'ul barat, ada air embun. Air embun ini mungkin jarang kita ketemu di kehidupan sehari-hari, karena air embun yang kita ketemu biasanya sedikit-sedikit di daun. Tapi biasanya orang-orang di pegunungan dulu biasanya mereka setiap malam taruh ember atau wadah di atas genteng. Nanti besok pagi wadahnya sudah penuh dengan air embun. Maka ini kalau sudah banyak boleh kita gunakan untuk berwudu dan sah wudunya. Jadi tadi air ada 7, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air salju, dan terakhir air embun. Kemudian air itu dibagi lagi menjadi 4 bagian. Air tadi dibagi menjadi 4 bagian. Adapun 7 air tadi, sebenarnya 7 air tadi disebut air mutlak karena dia suci hukumnya dan dapat mensucikan. Adapun 7 air tadi kita bagi lagi menjadi 4 kriteria. Sumber miyah ala arba'ati aqsam. Kemudian air itu terbagi menjadi 4 bagian atau 4 kriteria. Yang pertama adalah tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Ghairu makruh, dan tidak makruh. Wa huwal ma'ul mutlak, yaitu air mutlak. Untuk air yang suci dan dapat mensucikan, yaitu air yang kita sebutkan ada 7 tadi. Itu suci dan mensucikan. Selama air itu tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya. Dan yang kemudian adalah tahir mutahhirun makruh. Dan selanjutnya adalah air yang suci. Suci dan mensucikan. Suci tapi bisa dipakai bersuci, tapi makruh. Tahir mutahhirun makruh. Suci bisa disucikan, bisa mensucikan, tapi makruh. Wa huwal ma'ul musammash. Dan itu adalah air yang terkena sinar matahari. Jadi kriteria yang terkena sinar matahari itu seperti apa? Jadi tidak semua air yang terkena sinar matahari itu makruh. Yang dimakruhkan adalah air yang disimpan di dalam suatu wadah yang terbuat dari logam selain daripada emas dan perak, kemudian terkena sinar matahari. Maka air ini makruh untuk dipakai bersuci atau dipakai mandi atau untuk dipakai sesuatu yang mengenai anggota tubuh. Ini makruh. Karena Imam Syafi'i berpendapat air yang terkena sinar matahari sedangkan di dalam wadah, sedangkan wadahnya itu terbuat dari logam, dari tembaga atau besi, maka air itu dapat menguap. Besi atau logamnya itu dapat menguap. Dari uapan besi atau logam ini bisa menyebabkan penyakit kusta. Maka tidak boleh kita pakai untuk badan ataupun untuk mandikan hewan yang gampang terkena kusta seperti kuda. Maka tidak boleh. Tapi kalau kita pakai untuk mensucikan baju kita dari najis, sah. Yang tidak boleh adalah kita gunakan untuk
untuk badan, karena takut terkena kusta. Lalu yang selanjutnya, wa tahir ghairu mutahhir, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci, boleh kita pakai, boleh kita gunakan, tapi bukan untuk bersuci. Wa huwa ma'ul musta'mal, yaitu air musta'mal. Air musta'malnya air yang bekas kita pakai. Misalkan selesai kita berwudu, ada air yang menetes atau air yang jatuh itu terkumpul di dalam ember, itu tidak sah kita pakai lagi untuk bersuci atau untuk membersihkan najis. Wal mutaghayyir bima khalaqahu minat tahirat, dan sesuatu yang berubah karena tercampur dari benda yang suci. Dan atau air yang berubah, pertamanya suci, terus dia bercampur dengan benda suci, akhirnya warnanya berubah, rasanya pun berubah. Ini suci tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya adalah air kopi atau air teh atau air susu, tidak bisa kita pakai untuk bersuci karena dia sudah berubah dengan sesuatu yang suci. Selanjutnya ada air najis, ma'un najisun wa huwa allazi halat fihi najasah, yaitu air najis, yaitu apa itu air najis? Itu yang kejatuhan benda najis, yang kejatuhan bangkai. Wa huwa duna kullatain, dan dia di bawah 2 kula. Au kana kullatain fataghayyar, atau dia 2 kula tapi warnanya berubah. Atau kita punya air ini dihukumi najis. Karena apa? Karena dia kejatuhan benda najis. Misalkan airnya tidak sampai 2 kula. Tidak sampai 2 kula, misalkan cuma satu gayung atau 1 ember kecil. Kejatuhan bangkai, seperti bangkai cicak yang jatuh mati, maka di situ menjadi najis. Kalau di bawah 2 kula, maka airnya menjadi najis. Adapun di atas 2 kula, yaitu sekitar 2 kula, kita kasih ukurannya seperti kalau dalam liter sekiranya 217 liter. Atau kalau kita punya kolam yang berbentuk persegi, kita ukur 60 cm dikali 60 cm dikali 60. Jadi panjang kali lebar kali tingginya 60 cm. Atau lebih gampangnya kita isi dengan 217 liter. Nah, kemudian jatuhlah benda najis, yaitu bangkai cicak. Maka airnya itu tidak najis, tidak dihukumi najis kalau airnya tidak berubah warna, rasa dan baunya, atau tidak berubah salah satunya. Atau kalau berubah salah satunya maka dihukumi najis walaupun itu dua kula. Tapi kalau 2 kula jatuh cicak atau benda najis lainnya atau tai cicak, maka tidak dihukumi najis. Atau kotoran cicak jatuh tidak dihukumi najis. Wal kullatani khamsami'ati ritlin Baghdadi takriban fil aswah. Adapun 2 kula kalau menurut ukuran Baghdad yaitu sekitar khamsami'ah ritlin. Khamsami'ah 500 ritel. Atau kalau sebagian ulama untuk berhati-hati, mereka mengatakan 2 kula itu adalah 500 liter air untuk lebih berhati-hati. Tapi kalau Imam Syafi'i mencukupkan 217 liter sudah termasuk dalam 2 kula. Nah, itulah tadi pembagian air. Insyaallah sampai di sini dulu mungkin untuk awalnya. Untuk awal pembahasan kita cukup di air. Cukup di air. Bisa kita hafalkan. Karena pembagian fikih ini penting untuk kita pahami. Karena setiap hari kita tidak jauh-jauh dari kegiatan bersuci. Kita tidak jauh-jauh dari kegiatan at-thaharah. Insyaallah kalau kita niatkan insyaallah baik, diamalkan, dipelajari, dipraktek,
dipraktekkan. Nah, sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.